gue coba belajar, akhirnya saat ini gue bisa megang mobilenya gitu loh. Thanks Coach William. Makanya kalau mau belajar cyber security itu di IT Box aja karena bakal ketemu sama Coach William, Kak. Bincang seru bareng anak IT yuk, hanya di Talkbox. Hai Sobat Digital, apa kabar? Balik lagi sama Minbox Egin di Talkbox. Kali ini Minbox Egin kedatangan salah satu narasumber yang spesial banget nih, karena dia adalah seorang supervisor cyber security. Wow, penasaran nggak siapa? Langsung aja kita sambut, ini dia Kak Joshua. Hai, halo. Kak Joshua mungkin boleh kenalan dulu. Nama gua Joshua, biasa dipanggilnya Jojo sih, biasa dipanggil Jojo. Dan saat ini gua bekerja di salah satu media terbesar di Indonesia. Kak Jojo nggak diobok-obok kan tapi? Enggak. Itu penyanyi sama stand up comedy sekarang. Oke, ini beda ya. Ini Jojo cyber security. Oke. Ini satpamnya. Oke, Kak Joshua mungkin boleh kasih tahu nih, spill sedikit ke Sobat Digital, kesibukannya saat ini tuh apa sih? Kerja sih, kerja di perusahaan yang tadi gue bilang. Lalu fokus gue saat ini ya hanya untuk bekerja dan sesuai dengan job desk apa yang dikasih sama perusahaan. Sebenarnya kayak nggak ada sampingannya ada sih. Contohnya kayak bug bounty. Tapi ya itu kadang iseng-iseng aja kan. Iseng-iseng hadiah. Penasaran bug bounty itu apa? Nah, makanya tunggu nanti bakalan Minbox bahas nih di sini. Tapi sebelumnya nih, Minbox mau tahu dulu nih Kak, aku mau tahu nih. Kan Kakak itu sebagai supervisor cyber security tuh, day to day-nya ngapain aja sih Kak? Day to day-nya pertama ya kita harus ngecek dari segala sisi event, dari sisi internal maupun eksternal gitu ya. Serangan-serangan yang ada di perusahaan kita gitu. Kebanyakan saat ini di sisi eksternal. Tapi ya di internal pun kadang itu yang lebih bahaya gitu loh. Jadi ya dua-duanya itu harus kita lindungi, kita defense gitu. Kak, kan biasanya kalau misalnya serangan cyber itu kan di website gitu ya atau di mana gitu. Kalau di media itu bentuknya seperti apa sih Kak serangan cybernya? Sama sih bentuknya, karena ya kita saat ini bergerak di bidang digital gitu ya. Jadi saat ini media itu nggak cuma hanya berdasarkan TV, tapi kita bisa ngakses di handphone, gadget, dan laptop mungkin, karena semuanya berdasarkan dari semuanya itu diakses bisa dari internet. Betul. Kayak berita-berita online juga kan, ini media Kakak juga mengeluarkan berita online ya Kak ya? Oke deh, ini kita agak flashback dulu nih Kak ya. Waduh, nggak boleh flashback. Iya nih, flashback, tapi hati-hati jangan terjebak nostalgia ya, nggak boleh. Nih Kak, kalau misalnya dulu nih, Kakak jurusannya, kuliahnya jurusan IT atau bukan nih? Jurusan IT. Nah, boleh ceritain nggak, apa sih yang awalnya bikin Kakak tuh tertarik masuk ke jurusan IT? Pertama, dulu gue suka banget namanya game. Suka banget namanya game, gue ngerasa kayak kok enak banget nih orang bisa bikin game, gue bisa ngasilin duit gitu ya. Terus akhirnya gue ngeliat kok ada orang-orang hacker nih. Dulu gue sangat gue sangat suka forum namanya Binus Hacker dulu. Binus Hacker, terus habis itu kok kayaknya tertarik banget gitu, kayak kok orangnya keren-keren banget nih. Akhirnya gue masuk nih ke jurusan IT dan ternyata susah. Gak sesuai ekspektasi ya Kak ya? Ya kita dari awal kita harus bisa tahu logiknya, hitung-hitungannya, dan ternyata ya nggak cuma games aja gitu loh. Kita harus tahu bisa scripting, tapi ya semuanya itu bisa kita lewatin kalau mau usaha ya kan? Betul. Berarti dari sebelum Kakak masuk jurusan IT itu Kakak emang udah tertariknya sama cyber ya berarti? Iya, itu karena dari awal pasti orang-orang saat ini mau ke IT pasti karena orang main game, hacking, jangan tipu-tipuan dah. Pasti orang pada nonton, wah gila keren banget nih, layar-layarnya pada ijo-ijo gitu kan. Terus ngeliat kayak nih bisa ngendaliin lampu lalu lintas dan sebagainya. Ya kok keren banget, gimana caranya? Gue masuk IT ternyata terjebak. Berarti awalnya itu emang suka cyber security ya Kak dari awal? Enggak. Enggak tuh. Dulunya gue berpikiran bahwa gue nggak bisa kerja di dunia IT. Loh, kenapa tuh Kak? Gue cuma bisa untuk ngedesain database dan gue nggak bisa ngoding. Gue ngerti apa itu coding, gue belajar ngoding ya gue tidur. Jujurnya kayak gitu ya.
Ya, Oke. mungkin orang-orang IT saat ini, orang-orang kuliah saat ini Ada lah ya, iya yang pasti kayak gitu ada. ya, Yang tukang-tukang joki ya coba. Dulu ada ya kayak perjoki-jokian di dunia Iya. IT ya. Cuman Ada. ya itu kayak bukan passion gue di dunia IT deh. Dan akhirnya ya gue kejerumus ke dunia IT itu saat pertama kali gue kerja di bidang IT. Langsung ke cyber security. Itu pun bukan cyber security yang langsung spesifiknya cyber security gitu ya. Dulu gue sebagai IT support gitu. Cuman bergeraknya gue ditempatkan di cyber security. Oke. Gitu. Terus gimana tuh Kak pengalaman pertama dari yang kayak Kakak nggak suka ngoding, nggak suka IT, tiba-tiba bekerja di bidang IT dan langsung ke cyber security itu awal-awalnya gimana tuh Kak? Awal-awalnya ya itu, gue ngeliat kayak di depan layar gue itu, ini kayak di film-film yang biasa gue tonton nih, yang banyak yang jalan-jalan gitu, yang Yang layarnya loggingnya hijau jalan gitu ya? Oke. hijau-hijau gitu kan. Terus ini keren banget gitu. Dan akhirnya gue sangat menyukai itu kan, wah ini tempat gue di film-film nih, yang biasa gue tonton, akhirnya di depan mata gue. Terus akhirnya gue mencoba nih, dikasih satu challenge gitu sama bos gue dulu. Di istilah IT tuh OSI layer. Lu ngerti OSI layer nggak? Ya balik lagi, gue di dunia di kuliah gue nggak ngerti, gue network gue tuh nggak terlalu deep, gue nggak ngerti apa-apa. Dia bilang, coba deh, lu belajar dulu, jangan lu tiba-tiba langsung monitoring kata dia gitu kan. Wah ini apaan nih? Ya, akhirnya gue tertantang, gue akhirnya belajar dan akhirnya menyukai sampai saat ini. Oke, berarti bisa dibilang Kakak itu awal belajarnya malah di tempat kerja ya, bukan Tempat di kerja. kuliah gitu. Iya. Nah, Kak, dari awal Kakak lulus, tadi kan Kakak udah cerita nih, kayak Kakak sempat jadi IT support ya tadi ya. Iya. Boleh diceritain nggak Kak sedikit pengalaman karirnya tuh dari Kakak lulus yang kayak aduh bingung coding tuh apa gitu Iya. ya. Terus sampai bisa kerja, terus sampai sekarang bisa jadi supervisor cyber security. Itu gimana tuh Kak perjalannya tuh? Oke, dari awal itu ya gue IT support, yang dimana ya gue cuman untuk monitoring aja gitu loh. Tapi ya gue tipe yang dimana gue bakal bosen gitu kayak gitu-gitu aja. Gue posisinya masih fresh lah. Jadi gue mencoba untuk belajar hal-hal lain dan gue coba untuk kok dia bisa ya? Kok gue nggak bisa ya? Akhirnya gue mencoba belajar. Intinya itu sih, ketika jangan berpikiran bahwa semua yang di buku itu atau kita harus membaca dari textbook itu kita pasti bisa. Tapi kita harus cobain gitu kayak, Betul. ini caranya gimana ya? Karena ya baik lagi, kuliah saat ini kebanyakan teori-teori aja kan. Ketika lu praktek pasti suka. Oke. Jadi kayak coba praktek dulu sambil baca bukunya. Karena emang gimana pun juga kalau baca teorinya aja Iya. bingung ya Kak ya, malah tambah pusing gitu. Makanya jadi ya itu, akhirnya gue coba belajar. Akhirnya gue di challenge sama SPV gue dulu. Misalkan lu pegang satu perangkat security gitu, lu pelajarin itu kayak apa, strukturnya seperti apa, caranya bagaimana cara implementasinya. Yaitu gue di challenge seperti itu dan akhirnya gue bisa. Dia men-challenge terus dan akhirnya bukan dari gue sendiri tapi orang lain berpikir bahwa oh ternyata Joshua bisa ya. Akhirnya diakuin gitu sama Orang-orang kantor orang gitu kantor. ya. Ya, akhirnya dari situ ya gue tertarik gitu untuk belajar terus menerus. Oke, tapi ini menarik banget ya Kak. Kakak tuh walaupun tadi Kakak bilang aduh ngoding apaan, gak bisa, gak suka gitu ya. Tapi Kakak tadi bilang orang lain bisa kok, gue enggak gitu. Kakak berarti pengen coba dan gak mau nyerah gitu. Nah itu sifat yang harus dimiliki sama anak-anak IT ya Kak ya. Jadi walaupun misalnya di kuliahnya gak bener gitu, kuliahnya nilainya jelek, gak apa-apa. Yang penting coba terus. Nah Kak Joshua, tadi kan Kak Joshua sempat cerita nih kalau misalnya waktu kuliah tuh yang aduh nggak suka deh, kayak merasa salah jurusan mungkin ya Kak? Iya. Ya, oke. Nah terus udah gitu Kakak tuh sempat les kah gitu atau gimana gitu Kak, biar kayak apa sih triknya kok Kakak sekarang bisa gitu jadi supervisor cyber security gitu? Atau ambil sertifikasi atau gimana Kak? Oh, kalau saat ini gue jujur dari awal itu gue belajar otodidak. Jadi di mana itu
gue cuma dikasih satu challenge dan gue mencoba challenge. Gue gitu terus selama pas gue kerja gitu. Jadi gue nggak pernah belajar dari buku, walaupun saat ini buku tuh penting untuk dipelajarin ya. Tidak bisa dipungkiri ya kak ya. Cuman baik lagi, gue gimana caranya, ya gue bisa punya ilmu lebih banyak. Ada juga, gue kan juga saat ini ada sertifikasi CEH ya. Jadi karena CEH itu juga, gue bisa jadi paham dengan fundamental ethical hacking. Dan juga bisa kuat nih gue gimana caranya untuk menyerang dan bagaimana caranya juga untuk ngedefense. Oke. Nah tadi kakak mention ya, berarti kakak punya sertifikasi CEH gitu kan kak. Apa sih kak impactnya ke karir kakak nih pas kakak udah punya sertifikasi itu? Pasti nggak akan bohong-bohong ya. Pasti kalian mengambil CEH karena ada duitnya pasti. Karena semua saat ini kebanyakan perkantoran itu kantor-kantor yang di bidang cyber, khususnya yang ada di cyber security, minimal punya sertifikat CEH. Oh iya, oke. Tapi ya balik lagi, CEH itu bagus karena ya itu belajar bagaimana caranya untuk fundamental sebagai ethical hacking. Berarti emang si sertifikasi CEH ini juga salah satu spesifikasi gitu ya kak ya, kalau misalnya mau masuk ke perusahaan. Iya. Oke, nah Sobat Digital buat yang mau berkarir di bidang cyber security berarti perlu ya kak ya punya sertifikasi ini ya? Perlu sih, tapi yang balik lagi, cyber security itu nggak melulu tentang sertifikat. Tapi bagaimana caranya kalian bisa belajar luas gitu, banyak forum-forum yang kalian tuh bisa pelajarin tentang apa itu hacking, bagaimana cara hacking, dan semuanya itu nggak melulu soal hacking juga. Gimana caranya kita untuk ngedefense dari serangan itu. Ya logiknya kayak gini, gue banyak nyerang nih tapi nggak ada yang ngedefense, ya buat apa gitu. Iya betul. Oke, nah salah satu tempat belajarnya di IT Box kak. Kak, aku sempat ngepoin LinkedIn-nya kakak nih. Terus kakak nih sempat jadi digital marketing juga ya kak ya. Nah, apa sih yang bikin kakak akhirnya kayaknya lebih condong cyber security nih dibanding digital marketing? Gue bukan orang marketing, jadi pas gue dapet kayak kerjaan seperti itu, ya gue coba ambil aja karena di situ juga gue nggak ada kerjaan kan. Gue ambil dan ternyata ya itu bukan passion gue gitu. Ya baik lagi sih, kalau lu nggak ada dasar tentang marketing dan lu mencoba ke situ, walaupun lu belajar tapi nggak ada passionnya, ya nggak ada gunanya gitu loh. Terus akhirnya ya itu, akhirnya gue dapat satu kerjaan di IT support itu dan gue jadi cyber security ini sampai saat ini. Oke, berarti sebelumnya digital marketing dulu baru yang jadi IT support tadi ya kak ya. Oke, nah kalau misalnya Sobat Digital di sini mau berkarir di bidang cyber security nih kak, apa sih kak yang harus dimiliki gitu, yang harus dipersiapkan tuh apa sih? Yang pasti passion sih. Sama yang tadi gue bilang, nonton filmnya gitu. Jadi lu menyukai apa yang lu pengen dikerjakan gitu loh. Wah ternyata keren nih, gue tertarik sebagai hacker gitu atau nggak hacking. Tapi ingat nggak melulu soal hacking ya, karena kan di film-film banyak kan kita gimana cara untuk menyerang. Tapi jarang, ya sedikit juga yang untuk ngedefense-nya gitu loh. Jadi kita menyukai dulu apa sih itu hacking, apa itu cyber security, baru setelah itu kita coba nih, kita perdalam ilmunya, terus kita ngelihat role modelnya siapa nih yang bisa kita ambil untuk jadi cyber security gitu. Betul. Karena dari tertarik dulu kak, kita juga akan cari tahu terus gitu ya kak ya. Tadi tuh di awal nih kakak sempat ngomongin tentang bug bounty. Oke, ini menarik banget nih. Mungkin Sobat Digital di sini ada yang belum tahu bug bounty itu apa kak? Bisa diceritain kali kak? Bug bounty ya gimana caranya kita mencari satu kerentanan dalam satu aplikasi, tapi ya kita nggak ada ketentuan apapun dari sisi perusahaan gitu. Jadi kita mencoba untuk mencari celah dalam satu aplikasi itu, lalu kita laporkan ke pihak perusahaan itu. Nanti ya kalau misalkan kalian punya temuan itu valid, ya kita bisa dapat duit atau enggak sertifikat gitu. Kakak nih berarti udah pernah dong coba-coba bug bounty itu ya. Sejak kapan tuh kak? Sejak tahun lalu sih. Itu pun karena motivasi gue punya temen, namanya Noval. Hai Noval. Hai Noval. Jadi dia yang pertama bug bounty, dia juga yang ngajarin gue awal hacking tuh kayak apa, pentest tuh kayak apa.
Jadi dari situ gue tertarik, dia dapat duit gitu ya. Kok bisa dapat duit? Nah, akhirnya gue mencoba. Ya akhirnya ya saat ini kalau lagi iseng-iseng bak bounty. Biasanya karena keadaan sih biasanya bak bounty itu. Oh iya, keadaan dompet, keadaan rekening. Nah, tapi Kak nih ngomong-ngomong kan tadi bak bounty ya Kak ya. Dalam sekali bak bounty, boleh dong Kak spill paling gede berapa sih Kak bisa dapetnya tuh? 8 juta. Wow, lumayan ya Kak ya. Bukan lumayan lagi. Lumayan banget ya berarti. Nah, terus bug bounty apa sih yang pernah Kakak temuin yang paling menarik gitu menurut Kakak kayak, oh ini kok kayaknya perusahaan segede ini tapi ada bugnya tuh kayak gitu doang gitu atau gimana gitu? Sebenarnya tuh yang saat ini menurut gue tuh lucu gitu loh. Tapi itu nggak awardnya tuh nggak kayak tadi ya, rewardnya nggak kayak tadi ya. Oh, oke. Di bawah 8 juta ya kalau dibilang. Jadi itu awalnya gue nge-report bahwa ini ada temuan loh kalau ini aplikasinya ini gue bisa ngebayar tapi dengan harganya gratis. Misalkan gue mau beli MacBook 10 misalkan. Terus abis itu gue coba bayar dengan harganya 0. Gue coba tuh gue modif harganya 0. Terus dia bilang, oh nggak bisa mas, kita harus sampai transaksi. Oke, gue coba beli MacBooknya 10, gue beli Apple-nya 100, tapi gue bikin minus MacBooknya. Jadi harganya cuma 10.000. Terus gue bayar. Bisa? Akhirnya bisa. Terus dia bilang, oh ini valid mas. Padahal gue kemarin gue bilang, itu ada temuan loh. Oh oke, gitu oke. Terus MacBooknya nyampe? Nyampe. 10.000? Ya itu ini aja ya, kayak, ini maksudnya kayak apa ya, kayak perumpamaan aja itu MacBook sama ini. Padahal mah bukan website yang itu ya kan? Terus dateng kan, mas mau buat kios, karena banyak banget yang gue beli. Dan itu cuman berapa Kakak belinya gitu ya? 26.000. Kak tadi Kakak kan bilang lumayan. Aku tuh nggak paham Kak, lumayannya tuh segimana Kak? Kan lumayan kita beda-beda nih gitu. Mungkin bisa di spill atau enggak kalau Kakak nggak mau spill dikasih ya kebelilah ini gitu. Ya setidaknya UMR lebih dikit lah. Oh iya, oke. Lumayan ya Kak ya. Oke. Itu seminggu ya. Shock lagi nih. Itu seminggu. Berarti dibayarnya per minggu. Per minggu untuk 3 bulan. Terus lagi ngitung. Lumayan ya Kak ya. Berarti sebulan bisa 2 digit lah pasti. Gak mungkin enggak. Lumayan banget. Bersyukur. Nah, bersyukur mau gimana pun. Dan namanya juga ethical hacker ya Kak ya. Harus baik, jangan licik-licik. Nah Kak, balik lagi ke pekerjaan Kakak sebagai supervisor cyber security yang tadi ya. Nah, tantangan terbesar selama Kakak menjadi supervisor cyber security itu apa sih Kak? Gue punya ilmu yang dimana masih cetek lah. Jadi saat ini gue masih terus belajar dan banyak challenge-nya. Kayak saat ini gue baru melakukan pentest itu baru saat ini gitu loh. Oke. Tapi ya gue ketemu sama bos gue yang dimana gue dikasih challenge kayak coba lu untuk belajar pentest. Gue coba belajar dan akhirnya sampai saat ini dia percaya sama gue gitu loh. Dan yang dulunya gue cuma megang web application dan akhirnya saat ini gue bisa megang mobilenya gitu loh. Thanks Coach William. Nah, makanya kalau mau belajar cyber security itu di IT Box aja karena bakal ketemu sama Coach Williams Kak. Oke. Berarti nih Coach Williams berjasa ya Kak ya. Oke. Next ya Kak ya. Mungkin nih sobat digital di sini banyak banget yang mau jadi seorang cyber security gitu ya, bekerja di bidang cyber security. Mungkin ada tipsnya nggak Kak? Kalau misalnya mau kerja di bidang cyber security itu harus apa? Harus gimana gitu? Harus ada namanya ya, gue bakal suka dengan pekerjaan itu karena dari tertariknya dan gue punya passion di cyber security, pasti ya lu bakal pengen belajar lebih gitu loh. Karena kalau terpaksa gitu, oh akhirnya gue dapet cyber security dan lu baca buku dan lu nggak praktek gitu ya sama aja. Jadi orang-orang IT yang saat ini, apalagi orang-orang yang fresh graduate nih, jangan pernah kayak lu bakal nyerah gitu loh, kayak gue bisa kerja apa ya? Oke, lo mau kerja cyber security, ada passionnya nggak? Ya baik lagi kayak gue tadi, gue nggak bisa ngoding. Walaupun sekarang nggak bisa ngoding gitu ya. Gue nggak bisa ngoding, gue nggak ngerti apa itu jaringan, nggak deep tentang jaringan. Tapi ya gue punya passion gara-gara nonton film. Dan gue ngeliat kayak itu keren banget gitu. Tapi ya bukan karena kerennya,
apa sih di dalamnya, rasa ingin tahu itu tuh ada gitu loh. Iya, betul. Berarti nggak cuman cari-cari nih passionnya apa, tapi rasa ingin tahu itu juga harus dimiliki ya Kak ya. Oke deh, terakhir nih Kak, mungkin ada pesan buat sobat digital yang pengen memulai karir di bidang cyber security Kak, misalnya kayak harus siapin ini gitu, selain passion gitu, apa sih Kak yang harus diiniin gitu pesannya? Lo mau dari awal untuk belajar cyber security, ya lo harus punya passionnya, serius deh. Kalau nggak punya passionnya di cyber security, tapi ya kalau lo merasa gue pengen belajar nih di cyber security, mau lo kayak gimana pun, mau IP kalau 1, juga, tapi kalau punya passion ke situ, pasti lo bakal tertarik dan lo bakal menyukai pekerjaan itu gitu loh. Tapi kalau dari sisi teknikalnya gitu ya, kalau kita pengen awal belajar cyber security, belajar networknya dulu sih, networking, apa tuh dasar-dasar networking, OSI layer, sampai akhirnya lo bisa tahu bagaimana cara ngedefense dan menyerangnya. Oke deh Kak Joshua, thank you banget udah ngobrol-ngobrol sama aku nih hari ini. Semoga sukses selalu deh ya. Semoga semakin melejit gitu karirnya ya. Dan jangan lupa berdoa ya. Oke deh sobat digital, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi channel ini biar kamu nggak ketinggalan informasi terpenting seputar dunia IT. Oke, see you on next video ya sob. Bye. Bincang seru bareng anak IT yuk, hanya di Talkbox.